Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 11, siswa-siswi SMK Pertiwi. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu. Oke. Jadi di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sering kalian temui, entah itu di sekolah, di lingkungan rumah, atau bisa kalian temui dalam berbagai informasi. Apa itu? Kita akan membahas mengenai ceramah. Oke. Mengelola informasi dalam ceramah. Nah, kalau kalian dengar ceramah, pasti pertama yang akan kalian bayang mungkin wajah bapak ibu guru di sekolah dulu, iya nggak sih? Kenapa? Karena sering sekali bapak ibu guru entah siswa melakukan suatu ceramah. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam mengelola informasi dalam ceramah, tujuan pembelajaran kalian adalah satu, mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Kemudian mampu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam suatu teks ceramah. Oke, pembahasan yang pertama mengenai memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Nah, maksud yang didengar atau yang dibaca itu berarti sesuatu yang kalian dengar atau yang kalian baca. Kalau kita membahas mengenai ceramah, apa sih itu ceramah gitu ya? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu ceramah ada yang dinamakan pidato dan ada juga yang dinamakan khotbah. Kalau khutbah atau khotbah ya, mungkin untuk anak laki-laki sering mendengarkan ketika kalian melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau misalkan pidato, banyak sekali tugas ataupun informasi yang berkaitan dengan pidato sejak kalian SMP dan sekarang dibahas lagi di SMK. Nah, untuk pidato, jadi ceramah dalam bentuk pidato itu berarti sesuatu atau pembicaraan di depan umum mengenai sesuatu tetapi bersifat ajakan, yaitu bersifat persuasif. Biasanya kalau untuk pidato itu lebih cenderung mendorong atau menuntun kalian untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu hal yang harus dilakukan. Nah, untuk khutbah itu biasanya sesuatu yang dibicarakan di depan umum berkaitan dengan keagamaan. Oke, kita lanjut. Mengenai menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam suatu teks ceramah. Nah, jadi kalau kalian mencari atau menemukan informasi atau permasalahan aktual dalam suatu ceramah, ada beberapa jenis informasi yang dapat mempermudah kalian. Yaitu satu, ada jenis-jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu satu, informasi berdasarkan fungsi. Nah, informasi berdasarkan fungsi di sini biasanya itu sesuatu yang bisa kalian temui informasinya seperti berkaitan dengan edukasi, kemudian ada juga mengenai hiburan atau dan sebagainya. Kemudian ada informasi berdasarkan format penyajian. Nah, format penyajian di sini maksudnya itu bentuknya ada yang secara foto, gambar, ada juga yang berupa berita. Misalkan mengenai bentuknya itu seperti artikel kalau kalian pernah membaca ya. Kemudian ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, lokasi peristiwa di sini berarti menemukan informasi berdasarkan suatu tempat peristiwanya. Kemudian ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, bidang kehidupan di sini seperti misalkan bidang pendidikan. Ada lagi bidang misalkan seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi juga banyak. Oke, jadi pembelajaran kalian dalam video kali ini hanya mampu memahami informasi dan menemukan informasi dari jenis-jenis informasi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas lagi di pertemuan kita lewat pembelajaran daring kita. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Pesan Ibu satu, mungkin banyak sih ya. Kalian tetap semangat belajar di rumah dengan proses daring, karena kalau kalian tahu kita Bapak Ibu guru selalu semangat memberikan yang terbaik untuk kalian. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.